إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan Kitab Tauhid yang mana sebelumnya seingat saya kita telah menyampaikan tentang permasalahan ma jaa fi dzabhi li ghairillah. Kalau nggak salah waktu itu bertepatan dengan menjelang Idul Adha. Yang kita bahas adalah yang berkaitan dengan az-zabh li ghairillah. Az-zabh itu menyembelih li ghairillah untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya hukumnya adalah syirik. Jadi antaranya Allah SWT mengatakan Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan bahwasanya sesungguhnya salatku wa nusuki dan juga sembelihanku. Nusuk itu sembelihan, Pak. Wa mahyaya dan hidupku wa mamati dan matiku lillahi rabbil alamin. Untuk siapa? Untuk Allah Rabbul Alamin. La syarika lahu, tidak boleh kita persembahkan untuk selain Allah. Tidak ada sekutu baginya. Semua salat kita, sembelihan kita hanya boleh kita niatkan untuk Allah Azza wa Jal. Tidak boleh kita niatkan kepada selain Allah. Wa bidzalika umirtu, dan untuk itulah aku diperintahkan oleh Allah. Wa ana awwalul muslimin, dan sesungguhnya aku adalah orang yang pertama kali beriman kepada Allah. Kemudian juga dalilnya diantaranya firman Allah Azza wa Jal, fasalli li rabbika wanhar. Fasalli, maka salatlah kamu li rabbika, untuk Rabbmu. Salatlah kamu ya Muhammad ikhlas karena Allah. Tujuannya hanya untuk mendapatkan ridhonya Allah. Wanhar, begitu juga sembelihanmu tujuannya untuk Allah saja. Ini yang dimaksud dengan tauhid, Pak. Sarful ibadah lillah azza wa jal. Ya, menunjukkan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan lawannya adalah syirik. Yang artinya apa? Sarful ibadah li ghairillah, menunjukkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ali radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah mengatakan, Ali mengatakan haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi arba'i kalimat. Rasulullah mengabariku tentang 4 hal. Yang pertama, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Wa la'anallahu man la'ana walidayhi, dan Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Wa la'anallahu man awa muhditha, dan Allah melaknat orang yang menyembunyikan pelaku maksiat. Melindungi pelaku dosa, pelaku maksiat, pelaku bid'ah, itu maknanya. Ya, awa muhditha. Siapapun orang yang melindungi pelaku dosa, pelaku maksiat, pelaku bid'ah, maka dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian la'anallahu man ghayyara manaral ard. Allah melaknat orang yang merubah batas tanah. Maka di awal hadis, orang yang dilaknat sama Allah siapa? Orang yang menyembelih untuk selain Allah. Apa hukumannya? Dilaknat. Apa makna laknat? Laknat itu artinya at-tardu wal ib'ad an rahmatillah. Diusir dan dijauhkan dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Dan ini termasuk dosa besar.
Dan laknat itu nggak sembarangan, Pak. Ya makanya laknul muslim ka qatlih, kata Rasulullah. Siapapun orang yang berani melaknat orang muslim, maka sama seperti dia membunuhnya. Ya, saking beratnya laknat ini. Makanya kita nggak boleh sembarangan melaknat orang. Ya, Rasulullah juga mengatakan, laisal mu'min bitta'ani walal la'an. Seorang mukmin nggak boleh sembarangan menjatuhkan kehormatan seseorang, dan seorang muslim juga tidak boleh sembarangan melaknat orang. Nggak boleh kita melaknat orang sembarangan. Ya, karena kata Rasulullah, kata-kata laknat ini kalau diucapkan maka pasti ada yang terkena. Kalau kita melaknat orang, ternyata orang itu nggak pantas dilaknat, maka laknat itu akan kembali ke kita. Ya, kembali ke orang yang mengucapkannya. Saking besarnya konsekuensi dari laknat ini. Bayangkan diusir dari rahmatnya Allah. Padahal rahmatnya Allah ini, kata dalam Al-Quran Allah menyebutkan, wasi'at kulla syai'. Rahmatnya Allah itu apa? Meliputi segala sesuatu. Meliputi segala sesuatu. Maksudnya di mana-mana rahmatnya Allah, saking luasnya. Ya, jadi kalau ada orang yang dilaknat dari rahmat Allah, maka itu tandanya apa? Dijauhkan dari rahmat Allah, tandanya dia telah melakukan dosa yang sangat besar. Dan di antara dosa tersebut apa? Menyembelih untuk selain Allah. Maka bab yang berikutnya masih berkaitan dengan ini adalah la yudhbahu lillahi bimakanin yudhbahu fihi li ghairillah. Diharamkannya seorang hamba menyembelih untuk Allah, menyembelihnya untuk Allah, tapi di tempat yang biasa dilakukan di situ penyembelihan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada seorang hamba yang ingin menyembelihnya ikhlas karena Allah, tapi dia menjadikan lokasi penyembelihannya di tempat biasa orang melakukan kesyirikan, maka ini dilarang. Dalilnya apa? Firman Allah Azza wa Jalla dalam surat At-Taubah ayat ke-108, Allah mengatakan, la taqum fihi abada, la masjidun ussisa ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna ay yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Allah mengatakan, orang-orang munafik membangun masjid di kota Madinah. Tujuannya untuk menyaingi masjid yang dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa masjid yang dibangun oleh Rasulullah, Pak? Masjid Nabawi dan Masjid Quba. Antara dua itu yang dimaksud oleh para ulama. Maka orang-orang munafik mendirikan satu masjid, tujuannya untuk menyaingi masjid-masjid ini, masjid yang dibangun oleh orang-orang yang bertakwa ini. Supaya mereka bisa rapat di situ, mereka nggak kumpul semua orang-orang yang beriman, memecahkan barisan, merencanakan kejahatan. Nah, maka mereka minta Rasulullah sholat di situ sebagai bentuk apa? Rasulullah meresmikan masjid itu. Ya, sehingga mereka mendapatkan izin dari Rasulullah. Maka Rasulullah pun menjanjikan, oke, aku akan sholat di tempat kalian. Maka Allah menurunkan ayat ini. Apa kata Allah? La taqum fihi abada. Jangan pernah engkau sholat di tempat itu selama-lamanya, kata Allah. Bayangkan, padahal Rasulullah mau sholatnya ikhlas karena Allah kan. Tapi di tempat yang dikerjakan di situ kejahatan, kemusyrikan. Ini kan orang-orang munafik. Munafik itu kafir, Pak. Munafik itu artinya apa? Orang kafir, tapi menampakkan keimanan. Itu arti orang munafik. Maka tempat tersebut, tempat kumpulnya orang-orang kafir untuk melancarkan rencana-rencana kekafirannya. Maka Allah mengatakan, la taqum fihi abada. Jangan pernah engkau sholat di tempat itu ya Muhammad selama-lamanya. La masjidun ussisa ala taqwa min awwali yaumin. Sesungguhnya masjid yang dibangun di atas ketakwaan di hari-hari pertama yang engkau masuk ke kota Madinah, maksudnya Quba dan juga Masjid Nabawi. Ahaqqu an taquma fihi, engkau lebih pantas untuk sholat di situ. Fihi rijalun yuhibbuna ay yatatahharu, di dalamnya terdapat orang-orang yang suka membersihkan diri, suka bertobat maksudnya. Ini pujian untuk para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya wallahu yuhibbul mutahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang suka bertobat. Maka Allah melarang Rasulullah SAW untuk kumpul bersama orang-orang munafik di Masjid Dirar. Ya, masjid yang digunakan untuk merapatkan kesyirikan, kekufuran, menghina Rasul, menghina sahabat dan lain sebagainya. Maka meskipun sholatnya Rasulullah bakal ikhlas,
tapi dilarang sama Allah. Maka oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini dijadikan dalil ya tidak bolehnya seorang hamba melakukan amal ibadah yang meskipun ikhlas, tapi dia melakukannya di tempat yang biasa dikerjakan di situ amalan-amalan apa? Kesyirikan. Kalau ada tempat dikenal ini tempat orang berbuat kesyirikan, kekufuran, maka hindari. Jangan ibadah di situ meskipun ibadah kita ikhlas. Tinggalkan tempat itu. Kemudian dalil berikutnya beliau membawakan dalil yang lain. An Thabit ibn Dhahak. Thabit ibn Dhahak ini Al-Khazraji, dia sahabat dari suku Khazraj, dari bangsa Ansar. Ansar ada dua, Aus dan Khazraj. Beliau dari apa? Khazraj. Beliau mengatakan, "Nadhara rajulun ayyan hara ibilan bibuanah." Bahwasanya ada seorang sahabat yang pernah nazar untuk menyembelih onta di tempat yang namanya buana. Ada seorang sahabat nazar, Pak. Ya, kalau seandainya aku berhasil urusanku, aku akan sembelih onta di tempat yang namanya buana. Maka alhamdulillah urusannya lancar sehingga dia harus menjalankan nazarnya itu. Maka dia sebelum menjalankannya dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang mau dia lakukan. Boleh nggak dia mau nyembelih onta di Buana? Buana itu kok salah satu tempat yang adanya di Yambu. Yambu itu 2 jam dari kota Madinah, Pak, daerah pinggir pantai. Maka Rasulullah bertanya kepada orang ini. Sebelum Rasulullah mengatakan boleh atau tidak, Rasulullah cross check dulu. Maka Rasulullah bertanya, hal kana fiha wathanun min awthanil jahiliyati yu'bad? Apakah di tempat yang kau bilang itu Buana itu pernah ada berhala yang disembah? Wathan. Wathan itu, Pak, bukan hanya patung saja. Berhala itu bentuknya nggak selalu patung. Tapi bisa bentuknya adalah patung batu, bisa bentuknya adalah patung pohon, bisa juga bentuknya adalah kuburan. Ini yang disebutkan oleh para ulama. Ya, Lata itu sebut bentuknya kata Ibnu Katsir, batu yang dipahat dan juga kuburannya orang soleh. Uzza itu bentuknya apa? Pohon, kayu. Maka Rasulullah bertanya, apakah ada wathan di situ? Wathan ini berarti nggak harus patung, tapi semua yang dijadikan tandingan selain Allah yang disembah. Pernah ada nggak di situ yang disembah sama orang? Maka sahabat tersebut mengatakan, para sahabat yang ditanya sama Rasulullah di cross check tadi mengatakan tidak ya Rasulullah, nggak pernah ada. Rasulullah tanya lagi, fahal kana fiha idun min a'yadihim? Apakah di tempat yang namanya Buana ini pernah ada perayaan yang dirayakan oleh orang-orang kafir di situ? Maka para sahabat menjawab apa? La ya Rasulullah. Bayangkan Rasulullah cross check dulu kepada sahabatnya, Pak. La, nggak pernah ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan kepada orang tadi, aufi binadharik. Kalau begitu nggak apa-apa. Kau jalankan nazarmu. Fa innahu la wafa'a li nadhrin fi ma'siyatillah. Dan sesungguhnya tidak boleh menjalankan nazar yang mengandung maksiat kepada Allah. Maka Rasulullah cek dulu. Nazarnya ini mengandung maksiat nggak? Kalau tempat tersebut ada berhalanya, berarti maksiat. Rasulullah akan larang. Apakah ada bekas-bekas perayaan? Kalau ada, maka Rasulullah akan larang. Maka karena nggak ada, sama Rasulullah diizinkan, tapi Rasulullah beritahu dia. Kenapa kok Rasulullah cross check? Karena kata Rasulullah tidak boleh menjalankan nazar yang mengandung maksiat kepada Allah. Yang pertama, wala fima la yamliku ibnu Adam. Dan juga nazar yang tidak yang di luar kemampuan kita. Ya. Aku bernazar kalau aku berhasil misalnya aku akan misalnya bagi emas ke orang-orang jamaah masjid. Dia uangnya terbatas. Ya, maka haram dia. Atau aku akan menebang pohon yang ada di depan masjid. Enggak, itu pohon punya siapa? Bukan punyamu itu. Maka enggak boleh juga dilanjutkan nazarnya. Ya, tapi selama tidak ada hal tersebut, maka oleh Rasulullah diperintahkan dia untuk menjalankan nazarnya. Ya, maka intinya apa? Tidak boleh kita melakukan satu ibadah karena Allah, ikhlas lillahi ta'ala, sesuai dengan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjalankan nazar, menyembelih unta halal boleh, tapi di tempat yang biasa dijadikan praktek kesyirikan, maka dilarang itu. Ya, maka dianjurkan juga seorang hamba itu untuk
berkumpul bersama orang-orang soleh. Di mana orang-orang soleh biasa kumpul, maka disitulah dia beribadah kepada Allah. Ya, tadi makanya Rasulullah dilarang, la taqum fihi abada. Jangan pernah engkau sholat kumpul bersama orang-orang munafik itu ya Muhammad. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yaumin ahaqqu an taquma fihi. Masjid yang pertama kali kau dirikan, itu lebih berhak kau sholat di situ. Kenapa? Fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu. Di dalamnya terdapat orang-orang yang suka bertobat. Maka dianjurkan kita oleh syariat itu Pak, ibadah kita itu di tempat yang banyak orang-orang yang soleh. Tempat yang maksiat tinggalkan itu. Jangan, meskipun kita di situ niatnya sholat, niatnya ibadah karena Allah. Kemudian berikutnya, minasyirki an-nazar li ghairillah. Kemudian dijelaskan bab berikutnya oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, termasuk bentuk kesyirikan adalah nazar untuk selain Allah. Ini juga dilarang juga ini ya. Nazarnya karena Allah tapi maksiat, haram. Tadi Rasulullah bilang, nazarnya karena Allah tapi yang mau disembelih unta yang bukan punya kita, haram juga. Begitu juga nazarnya punya kita ya, bukan maksiat tapi kita mengerjakannya bukan karena Allah SWT. Untuk siapa terserah, banyak itu banyak prakteknya Pak ya. Wallahu alam, bapak-bapak mungkin lebih faham lagi ya. Hal-hal seperti ini ya, kesyirikan-kesyirikan di Indonesia ini ya. Indonesia ini penuh dengan banyak kesyirikan. Ya, makanya ini buku sangat penting sekali untuk kita sampaikan. Dan kesyirikan ini kezaliman yang paling besar, kejahatan yang nomor satu itu syirik. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman, kejahatan yang paling jahat. Sebagaimana juga tauhid adalah kebenaran yang nomor satu harus diperjuangkan. Jadi kalau tauhidnya betul, baru kebenaran yang lain itu bisa diperjuangkan. Kalau tauhidnya berantakan, susah Pak. Ya, Allah mengatakan dalam Al-Quran, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah mempersaksikan bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan dirinya. Begitu juga para malaikat yang jumlahnya triliunan lebih. Bayangkan, setiap orang dikawal 2 malaikat yang mencatat, di belakang dikawal 2 malaikat yang menjaga. Itu jumlah malaikat yang ada di dunia. Yang ada di langit lebih banyak lagi. Kata Allah, seluruh malaikat mempersaksikan, gak ada yang berhak disembah selain Allah. Malaikat ini keliling alam semesta. Gak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Wa ulul ilmi, bahkan para ulama semuanya mempersaksikan la ilaha illallah. Kenapa semua mempersaksikan itu? Qa'iman bil qist, menegakkan keadilan. Maka keadilan yang pertama kali harus ditegakkan apa? Tauhid, ini haknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan ngimpi kita mau menegakkan hak manusia kalau haknya Allah enggak kita tegakkan. Begitu juga jangan mimpi kita bisa memberantas kejahatan kalau kejahatan yang paling besar tidak kita apa? Tidak kita singkirkan, yaitu kezaliman, kesyirikan ini. Ya, dan asal kita tahu bahwasanya para nabi dan rasul yang umatnya sama Allah diazab, itu dosa pertamanya syirik. Misalnya kaum Nabi Lut yang terkenal dosanya apa? LGBT. Iya, betul. Itu dosa turunannya, Pak. Dosa utamanya apa? Syirik, nggak mau beriman sama Allah mereka. Kaumnya Nabi Syuaib, dosanya apa yang dikenal? Nipu dia, timbangan dimanipulasi sama mereka. Dosa utamanya apa? Syirik dulu. Ya, karena berbuat syirik kepada Allah, nggak peduli sama haknya Allah, maka dia nggak peduli sama haknya manusia. Maka minasyirki an-nazar li ghairillah. Maka dijelaskan di sini termasuk dari kesyirikan adalah nazar untuk selain Allah. Karena nazar itu haknya Allah Azza wa Jalla. Apa dalilnya? Firman Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira, ya. Allah menyebutkan tentang orang-orang yang ahli surga. Di antara sifatnya apa? Yufuna bin nadri. Mereka adalah orang-orang yang menjalankan nazarnya. Wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira, dan mereka takut dengan hari di mana azab itu merata. Maksudnya takut dengan hari apa? Hari kiamat. Ya, dia menjalankan nazarnya dan takut dengan hari kiamat. Ini berarti orang ini nazarnya untuk siapa, Pak?
untuk Allah. Karena takut dengan hari kiamat. Dia tahu hari kiamat akan diadili oleh Allah. Maka dia menjalankan nazarnya dengan ikhlas. Jangan sampai ada riya di situ. Maka ini yang menunjukkan bahwasanya nazar harus ditujukan untuk siapa? Allah SWT. Enggak boleh ditujukan untuk yang lain. Begitu juga firman Allah Azza wa Jalla, "Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadhartum min nadhrin fa innallaha ya'lamuhu." Dan apapun nafkah yang kamu keluarkan, sebesar apapun sedekah yang kau keluarkan, dan nafkah yang kau keluarkan untuk istrimu, untuk anakmu, dan apapun nazar yang kau nazarkan, fa innallaha ya'lamuh, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Enggak perlu kita pamer. Ya, yang penting lillahi ta'ala, karena Allah sudah, orang nggak perlu tahu, Allah tahu itu. Ini menunjukkan nazar harus ditujukan, hanya boleh ditujukan kepada siapa Pak? Allah. Nggak boleh nazar untuk yang lain. Begitu juga hadis Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Bukhari, Abu Dawud dan lainnya, bahwasanya Rasulullah mengatakan, "Man nazara an yuti Allah falyuti'hu." Barang siapa yang bernazar untuk taat kepada Allah, maka hendaklah dia mengerjakan nazarnya. Wa man nazar an ya'si Allah fala ya'sih. Namun barang siapa yang nazarnya itu diniatkan untuk bermaksiat kepada Allah, maka jangan dia tunaikan nazarnya itu. Dia nazar untuk misalnya untuk maksiat. Ada itu disebutkan itu ya, cerita-cerita apa namanya, para ulama menceritakan orang nazar apa? Mau ngamplang orang, Pak. Ya, kalau urusannya berhasil, saya akan datang ke kampung fulan, kepala sukunya akan saya kamplang. Ya, itu maksiat, maka nggak boleh ditunaikan nazar seperti itu. Atau nazar yang lain untuk maksiat, maka tidak boleh ditunaikan. Ini menunjukkan bahwa saya nazar ya itu untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kalau nazarnya untuk ketaatan kepada Allah, silahkan dikerjakan. Tapi kalau nazarnya untuk maksiat kepada Allah, ya jangan dikerjakan. Ini berarti nazar untuk siapa? Hanya boleh untuk Allah, karena niatnya untuk mendapatkan ridhonya Allah. Jadi kalau untuk ketaatan kepada Allah silahkan dikerjakan. Kalau untuk maksiat ya jangan dikerjakan, karena akan mendatangkan murkanya Allah. Ini menunjukkan nazar hanya boleh ditujukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan nazar ini bentuk ibadah yang besar, maka nggak boleh ditujukan kepada selain Allah. Sama seperti menyembelih, ini ibadah yang besar, maka nggak boleh ditujukan kepada selain Allah. Bentuk ibadah itu. Kemudian berikutnya, ini disebutkan jenis-jenis kesyirikan di sini. Bab minasyirki al-isti'adzatu bi ghairillah. Di antara bentuk kesyirikan adalah isti'adzah bi ghairillah, meminta perlindungan kepada selain Allah. Manusia ini ya, termasuk dari tabiatnya manusia itu takut. Takut dengan sesuatu yang dia khawatirkan madaratnya. Takut sama ular, takut sama begal, takut sama setan dan lain sebagainya. Itu tabiatnya manusia. Maka Allah mengajarkan kita untuk minta perlindungan kepada Allah. Nah, maka di antara bentuk kesyirikan adalah ketika seorang hamba minta perlindungan kepada selain Allah. Apa dalilnya? Dalilnya firman Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat Pak, semua pembahasan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang dihina-hina banyak orang ini, semua judul kemudian dalil. Judul dalil. Semua dalil minal Quran. Surat Al-Jin ayat ke-6, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Beliau mengatakan bahwasanya ada sebagian rijal, orang-orang minal ins dari kalangan manusia, ya'udzun. Ya'udzun itu minta pertolongan, minta perlindungan. Qul a'udzu, katakanlah aku memohon perlindungan. Ini ya'udzun, itu manusia tadi itu meminta perlindungan birijalim minal jin, kepada sekelompok orang dari bangsa jin. Ada kata Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia minta tolong sama siapa? Jin, minta dilindungi sama jin. Apakah berhasil itu? Tidak kata Allah. Tidak sama sekali. Fazaduhum rahaqa. Maka perbuatan ini tidaklah menambah mereka kecuali kehinaan. Manusianya yang minta perlindungan kepada jin semakin hina, bukan semakin terlindungi, enggak, tapi semakin hina dia. Minta tolong sama jin. Mana bisa jin melindungi? Enggak bisa. Ya, kalau jin bisa melindungi, Allah sudah perintahkan, Pak. Ingat, Pak, semua yang Allah perintahkan itu mengandung kebaikan untuk manusia. Dan Allah itu mau kita mendapatkan kebaikan. Dan semua kejelekan
Itu yang Allah larang. Maka semua larangan Allah itu pasti kejelekan. Jadi kalau minta tolong sama jin itu baik, pasti Allah sudah perintahkan kita. Tapi karena nggak baik, maka Allah larang kita dari minta tolong kepada jin itu. Apa hasilnya minta tolong kepada jin? Kata Allah, zaduhum rahaqa. Manusianya bertambah hina, dihinakan sama jin. Disebutkan oleh para ulama, tadinya jin itu Pak lebih takut sama manusia daripada manusia takut sama jin. Manusia itu zaman dulu kalau masuk ke tempat ada jin lagi nongkrong, itu bubar lari tunggang langgang itu jinnya itu. Sampai suatu saat ada orang yang ternyata kok minta tolong sama jin. Jinnya itu kaget, disebutkan, loh ini aku lari kok malah dia minta tolong. Dikerjain akhirnya. Dikerjain. Maka manusianya bertambah hina, jinnya kata Allah fazaduhum rahaqa, ini dua-duanya. Maka itu menambah mereka itu dua-duanya. Manusianya tambah hina, jinnya tambah dosa. Kata para ulama. Ya, maka kita minta tolong sama siapa? Allah. Makanya Allah bilang, Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Fa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah. Apabila engkau mendapatkan gangguan dari syaitan, ada gangguan, apapun itu gangguannya Pak. Ya, tiba-tiba sakit, mimpi buruk, ada penampakan dan lain sebagainya. Tenang, kata Allah, fasta'idz billah, mintalah perlindungan kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah. Baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu yang Allah ajarkan, yang Rasulullah ajarkan. Ya, kata Rasulullah, sesungguhnya Allah itu bila dimintai perlindungan maka Allah akan melindungi. Allah itu maha malu, Allah itu malu. Ada hambanya minta tolong nggak ditolong sama Allah, malu Pak Allah Pak. Sama kayak kita, ya kalau pas lagi tajir luar biasa, ya ponakan kita minta misalnya. Ya kalau anak kita tiap hari deh ya. Ini ponakan kita minta, masa kita nggak mau ngasih? Ini Allah sama hambanya lebih sayang. Dan kata Rasulullah, innallaha hayyun karimun, sesungguhnya Allah maha pemalu. Allah diantara namanya hayyun, maha pemalu, karimun, maha dermawan. Malunya gimana? Yastahyi minal abdi idza rafa'a yadayhi ila as-sama'i an yaruddahuma sifran khaibatain. Allah malu melihat hambanya yang mengangkat tangan minta tolong, minta sesuatu, kemudian sama Allah enggak dikabulkan. Malu Allah. Maka minta perlindungan kepada Allah. Wa an Khawlah, dalil kedua disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Lihat, ini kitab isinya dalil. Dan selalu orang yang tidak bisa membantah, maka selalu dia akan, ya, itu dari zaman dulu. Makanya orang kafir Quraisy itu nggak ada yang bisa membantah Rasulullah. Maka caranya gimana? Dijelek-jelekin Rasulullah, dituduh gila, dituduh penyair, dituduh penyihir, dituduh dukun. Atau yang kedua, pakai fisik, digebukin Rasulullah. Ya. Tapi hujahnya Rasulullah tidak ada yang bisa membantah sama sekali. Dan itu yang terjadi kepada siapapun orang yang melanjutkan estafet dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hujahnya akan kuat, nggak ada yang bisa bantah. Tapi dia harus sabar. Sabar apa? Ya sama kayak Rasulullah. Dia akan dihina, dituduh segala macam, atau digebukin. Tapi hujahnya nggak akan ada yang bisa bantah. Ini kitab tauhid, nggak ada orang yang bisa bantah. Mau bantah gimana? Dalil semua isinya kok. Quran dan Sunnah. Ya. Wa an Khawlah binti Hakimin qalat. Dan seseorang itu kalau dia membawakan dalil dari Quran dan Sunnah, itu dia akan besar dia. Meskipun dia orang yang kecil. Ya, ada seorang sahabat yang bernama Hasan bin Thabit. Hasan bin Thabit ini dia syairu Rasulullah, penyairnya Rasulullah. Dulu itu syair itu penting sekali Pak. Gunanya apa syair itu? Syair zaman dulu itu seperti media zaman sekarang. Menghancurkan mentalnya orang. Menghancurkan mental. Dan Rasulullah dikasih syair, ratusan syair yang menghancurkan mental Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dari sahabat siapa yang membela? Di antaranya Hasan bin Thabit ini. Dia syairu Rasulullah, penyairnya Rasulullah. Tapi sayangnya dia orang yang nggak mahir berantem. Dia nggak bisa. Kurang lihai memainkan pedang, melempar tombak, itu dia disebutkan nggak bisa Pak. Nggak ahli. Ya, sampai ada athar ketika Rasulullah memerintahkan
Ketika perang Khandaq, semua sahabat itu di barisan depan menghalau datangnya orang-orang kafir. Perempuan sama anak kecil dikumpulkan di satu tempat, sama Rasulullah diperintahkan beberapa sahabat menjaga. Di antaranya Hasan bin Thabit. Dikumpulkan di satu bangunan, yang jaga siapa? Hasan bin Thabit. Maka ada orang munafik yang khianat, mau masuk ke tempatnya perempuan sama anak-anak ini. Orang kafirnya naik ke atas tembok. Maka dilihat oleh seorang wanita. Bibinya Rasulullah ngelihat, kalau nggak salah namanya Atikah. Dan dia mengatakan ke Hasan bin Thabit, itu ada orang. Hasan bin Thabit bingung apa yang harus dia lakukan. Lempar dia dengan tombak. Bingung Hasan bin Thabit, Pak. Sampai akhirnya bibinya Rasulullah yang ngambil tombak dilempar, kena. Ya. Subhanallah, orang sama Allah dikasih kelebihan, dikasih kekurangan. Dia nggak lihai. Suatu hari dia bersyair di masjid. Dia mengucapkan syair di masjid. Maka datanglah Umar bin Khattab. Datang Umar bin Khattab ya, udah sambil mukanya udah mau marah ya. Maka begitu Umar bin Khattab datang, kata Hasan bin Thabit, "Malak ya Umar? Walaqad fa'altu hadza amama man huwa khairun mink." Mau apa kau ya Umar, kata Hasan bin Thabit. Demi Allah, aku pernah melakukan ini di depan orang yang lebih mulia dari dirimu. Siapa maksudnya? Rasulullah SAW. Umar langsung gimana? Diem langsung Umar, Pak. Itu seseorang yang membawakan hadis Rasulullah. Itu kan hadis Rasul itu. Yang Hasan bin Thabit bawakan itu hadis Rasul. Hadis apa namanya? Hadis takriri. Dia melakukan satu perbuatan di depan Rasulullah, Rasulullah diem. Ini namanya hadis takrir. Rasulullah menetapkan berarti perbuatan Hasan. Nggak apa-apa berarti menurut Rasulullah. Disampaikan ke Umar, Umar diem langsung. Ya, ini menunjukkan apa? Seseorang itu dengan membawa dalil dari Quran dan Sunnah, ya, selama yang dia bawakan itu benar, dia bukan ngarang-ngarang ya. Dengan pemahaman para ulama, maka dia akan menjadi orang yang kuat dia. Wa an Khawlah binti Hakimin qalat, dari seorang sahabat Khawlah binti Hakim, dia istrinya Utsman bin Maz'un. Utsman bin Maz'un ini saudara persusuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man nazala manzilan, siapapun yang singgah di satu tempat. Faqala, kemudian dia mengatakan, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, lam yadurruhu syai'un hatta yarhala min manzilihi dzalik. Siapa yang mengatakan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, maka dia tidak akan diganggu oleh apapun sampai dia pergi meninggalkan tempat persinggahannya itu. Singgah di tempat yang asing bagi kita khawatir. Ya. Ada hal-hal yang kita nggak tahu di situ. Maka kita baca doa ini. Maka dia tidak akan diganggu sampai dia pergi meninggalkan tempat tersebut. Hadis riwayat Muslim. Ini menunjukkan ya betapa kita tidak mempan minta tolong kepada selain Allah. Dan minta tolong kepada Allah itu kuatnya luar biasa. Minta tolong kepada Allah akan menjadi apa? Kuat luar biasa. Jadi seorang hamba ketika ada gangguan minta perlindungan kepada siapa? Kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, dan ini menunjukkan bahwasanya isti'adzah itu termasuk bentuk ibadah. Minta perlindungan itu bentuk ibadah. Maka nggak boleh kita tujukan kepada selain Allah. Gimana kalau minta perlindungan sama manusia, Ustaz, sama polisi, sama Pak Satpam, boleh nggak? Ingat Pak ya. Minta tolong yang dilarang kita tujukan kepada manusia itu minta tolong dalam hal-hal yang nggak ada yang mampu kecuali Allah. Ya, minta perlindungan misalnya dari hal yang gaib, mintanya sama manusia itu nggak boleh. Tapi kalau ada begal, ada apa, memang ada orang yang mampu, boleh kita minta tolong. Ini minta tolong yang dianjurkan dalam agama. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, kata Allah. Salinglah kalian tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Tapi kalau minta tolong terhadap hal-hal yang gaib, minta tolong turunkan hujan, minta tolong kasih anak, minta tolong penarik rezeki. Ini nggak boleh ditujukan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta perlindungan dari syaitan. Ini Allah yang bilang, fasta'idz billah. Kalau ada gangguan setan, maka minta perlindungan kepada siapa? Kepada Allah.
Kemudian minasyirki an yastaghitsa bi ghairillah aw yad'u ghairah. Termasuk juga bentuk kesyirikan adalah beristighatsah kepada selain Allah atau berdoa kepada selain Allah. Istighatsah ini minta tolong setelah turunnya bencana. Ya, supaya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala bencana tersebut, maka itulah yang dinamakan apa? Istighatsah. Ya. Kalau isti'anah ini umum, minta tolong umum. Isti'adzah memohon perlindungan sebelum terjadi. Tapi kalau sudah terjadi musibahnya, minta diangkat sama Allah, namanya apa? Istighatsah. Maka termasuk kesyirikan istighatsah kepada selain Allah atau berdoa kepada selain Allah. Dalilnya firman Allah Azza wa Jalla di surat Yunus ayat ke-106, Allah mengatakan, "Wala tad'u min dunillah." Dan jangan pernah engkau berdoa kepada selain Allah. Ma la yanfa'uka wa la yadurruk. Yang mana selain Allah itu tidak bisa memberikan manfaat kepadamu dan tidak bisa memberikan keburukan kepadamu. Enggak bisa. Yang bisa memberikan manfaat cuma siapa? Allah. Yang bisa memberikan madarat siapa? Allah. Maka mintanya kepada siapa? Ya kepada Allah. Fa in fa'alta, dan apabila engkau melakukan itu, fa innaka idzam minadh dhalimin, maka sesungguhnya engkau termasuk orang-orang yang zalim. Kalau engkau minta kepada selain Allah, maka engkau zalim, kata Allah. Kau zalim kepada dirimu sendiri, ya, dan kau zalim kepada Allah. Engkau enggak menunaikan haknya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga firman Allah Azza wa Jalla, wa iyyamsaskallahu bidhurrin fala kashifa lahu illahu. Apabila Allah menimpakan kepadamu madarat, musibah, maka tidak ada yang bisa mengangkat musibah tersebut melainkan siapa? Huwa, dia, dirinya, yaitu Allah. Wa iyuridka bi khairin, dan apabila Allah menginginkan kebaikan untukmu, fala radda li fadlih, maka tidak ada yang bisa menghalangi kebaikan yang mau Allah berikan kepadamu tadi itu. Yusibu bihi may yasha'u min ibadih, Allah memberi kepada siapapun yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Wa huwal ghafurur rahim, dan dialah Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Begitu juga firman Allah Azza wa Jalla di surat Al-Ankabut ayat ke-17. Allah mengatakan, "Fabtaghu indallahir rizqa wa'buduhu washkuru lah ilaihi turja'un," kata Allah. Yang artinya, maka berharaplah rizki dari Allah. Mintalah rizki dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa'buduhu, dan sembahlah Ia, yaitu Allah. Washkurulah, dan bersyukurlah kamu kepada Allah. Ilaihi turja'un, sesungguhnya engkau hanya akan dikembalikan kepada Allah. Maka minta rizki, ya mengharapkan rizki hanya kepada Allah. Jangan minta rizki kepada yang lain. Mengharapkan rizki kepada manusia dilarang itu. Bahkan pesannya Rasulullah apa? Wa ajmi'il ya'sa mimma fi aidin nas. Kumpulkan seluruh keputusasaanmu dari meminta kepada sesama manusia. Ya, manusia nggak akan ada yang ngasih kita, nggak akan ada yang memberikan kita manfaat. Kita minta sama manusia sekali, dua kali dikasih, tiga kali sudah enak dia sama kita, Pak. Nggak mau lagi dia ngasih kita. Ya, jadi jangan pernah, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kumpulkanlah semua keputusasaanmu dari meminta bantuan kepada manusia. Jangan pernah ngarep sama manusia, tapi berharap kepada siapa? Fabtaghu indallahir rizqa, berharaplah kepada Allah rezeki itu. Wa'buduhu, dan beribadahlah kepadanya. Washkurulah, dan bersyukurlah kepadanya. Diikat sama Allah, minta rezeki dengan ibadah dan bersyukur. Tandanya apa? Minta rezeki harus dibarengi dengan ibadah yang kuat, dibarengi juga dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan minta rezeki tapi di rumah terus, jangan, sambil gerak. Waktunya sholat. Dan disyukuri apa yang ada, supaya sama Allah apa? Ditambah kita rezeki kita. Kemudian firman Allah Azza wa Jalla, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun." Dan siapa orang yang lebih sesat daripada orang yang berdoa kepada selain Allah, yang mana doanya tidak akan dikabulkan sampai hari kiamat. Wa hum an du'aihim ghafilun. Dan yang dimintai tadi itu, yang dia berdoa kepadanya, enggak dengar sama sekali apa yang dia minta.
Dia minta kepada kuburan, minta kepada pohon, minta kepada batu dan lain sebagainya. Ini semuanya enggak mendengarkan doanya, kata Allah. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'daan wa kanu bi ibadatihim kafirin. Dan ketika manusia dibangkitkan di hari kiamat nanti, maka semua yang mereka sembah selain Allah, semuanya akan memusuhi dia. Semuanya akan berlepas diri. Siapapun yang pernah menyembah matahari, maka di hari kiamat Allah perintahkan dia untuk minta tolong ke matahari tersebut. Apakah mataharinya bisa nolong dia? Enggak. Berlepas diri dari orang tadi itu. Ya, bahkan para nabi yang disembah di hari kiamat nanti didatangi oleh orang-orang yang menyembah dia. Allah perintahkan dia untuk minta tolong sama yang dia sembah. Kau nyembah Yesus, kau minta tolong sama Yesus. Di hari kiamat dia akan datang ke Nabi Isa minta tolong. Apakah Nabi Isa nolong dia? Enggak bisa. Nabi Isa akan angkat tangan. Maka kata Allah, ketika dibangkitkan di hari kiamat, yang ditujukan doa kepadanya itu akan menjadi musuh baginya, berlepas diri. Wa kanu bi ibadatihim kafirin, dan mereka akan mengingkari ibadah mereka. Ya, yang nyuruh kamu nyembah aku siapa? Ya, kenapa kau dulu doa sama aku nggak bisa nolong. Kemudian firman Allah Azza wa Jalla, amman yujibul muttarra idza da'ah wa yakshifus su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard a ilahum ma'allah qalilan ma tadhakkarun. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, siapa yang bisa mengabulkan doa orang yang sedang terhimpit ketika berdoa? Siapa yang mampu mengabulkan doa orang tersebut? Wa yakshifus su', dan siapa yang mampu mengangkat musibah yang telah turun? Wa yaj'alukum khulafa'al ard, dan menjadikan kalian sebagai orang yang tinggal di atas muka bumi ini. Siapa yang memberikan kalian itu semuanya? A ilahum ma'allah, apakah ada sesembahan selain Allah? Ada enggak, Pak? Enggak, tentunya. Qalilan ma tadhakkarun, maka sedikit dari kalian yang mengambil pelajaran dari ini. Ya, maka karena tidak ada yang bisa melakukan itu semuanya, mengangkat musibah yang turun, mengabulkan doa orang yang terhimpit kecuali Allah, ya maka sudah pasti ya keliru dan zalim orang yang meminta kepada selain Allah. Zalim dia. Zalim kepada dirinya sendiri karena menjerumuskan dirinya ke dalam kesyirikan, dan zalim kepada Allah karena menyelewengkan hak Allah kepada selain Allah, tidak memberikan hak Allah. Kemudian diriwayatkan dari Imam At-Tabrani, annahu kana fi zamanin nabi munafiqun yu'dzil mu'minin, bahwasanya ada seorang munafik yang mengganggu para sahabat. Maka sebagian para sahabat itu mengatakan, qumu bina nastaghitsu bi Rasulillah min hadzal munafiq, ayo mari kita beristighatsah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari perbuatan orang munafik ini. Maka ketika Rasulullah mengetahui, maka Rasulullah mengatakan, innahu la yustaghatsu bi, sesungguhnya tidak boleh kalian istighatsah kepadaku, wa innama yustaghatsu billah, tapi ya yang namanya istighatsah itu hanya boleh ditujukan kepada Allah. Nah, ya intinya setiap perbuatan ibadah maka hanya boleh ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menujukannya kepada selain Allah adalah bentuk kesyirikan yang tidak akan diampuni oleh Allah. Ya, jika mati membawa dosa syirik tersebut. Kalau dia bertobat ketika di dunia, maka Allah akan ampuni. Tapi kalau mati membawa dosa tersebut, pernah minta kepada selain Allah, belum bertobat sehingga dia mati membawa dosa tersebut, maka ini yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, enggak diampuni sama Allah, baik itu syirik besar atau syirik kecil, enggak diampuni. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik bagi siapapun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau dosa syirik yang dia bawa syirik besar, maka akan kekal di neraka. Kalau dosa syirik yang dibawa syirik kecil, maka akan dihukum sampai habis dosanya. Enggak ada diskon dan lain sebagainya. Dan enggak ada orang yang bisa memberikan syafaat, beda dengan dosa-dosa yang lain. Kalau dosa yang lain masih ada kemungkinan Allah ampuni,
Allah timbang dengan pahalanya dia. Ya, mungkin bisa anaknya memberikan syafaat, sahabatnya memberikan syafaat. Tapi orang yang berbuat kesyirikan tidak ada yang bisa memberikan syafaat. Itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada yang mau ditanyakan, silahkan. Baik, terima kasih. Bagi para jamaah yang mau bertanya, Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Arab, di Mekah itu ada masjid jin. Kemudian jin itu beribadah di masjid. Kemudian apakah jenis ibadahnya itu sama seperti manusia? Ya. Yang kedua, seorang seniman yang membuat patung dan koleksi keris misalnya, tapi dia orang muslim, tetap ibadah seperti biasanya. Keberadaan patung-patung keris-keris yang untuk koleksi dan budaya itu seperti apa? Ya. Ya. Yang pertama, masjid jin ini diceritakan bahwasanya dulu tempat itu adalah tempat di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh para jin, ya, didatangi oleh para jin untuk mendengarkan bacaan Qur'annya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Al-Jin, ya, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Itu bisa itu atau kejadian yang Allah sebutkan di surat Al-Ahqaf, inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa. Jin mengatakan seperti itu, sungguhnya kami mendengar kitab yang diturunkan setelah Nabi Musa. Ada dua kejadian, ya wallahu alam, salah satunya itu terjadinya katanya di masjid jin itu, Pak. Jadi jin bukan hanya ibadah di situ, tapi di mana-mana. Cuman kita nggak ngelihat aja. Apakah ibadahnya sama seperti kita? Iya, sama. Ya Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi secara umum ibadahnya jin itu sama seperti kita. Sama ibadahnya. Apakah dia sholat? Ya, dia wajib sholat juga. Apakah dia puasa? Ya, dia kena kewajiban puasa. Haji dan lain sebagainya. Nah, itu yang pertama, Pak, ya. Jadi sama ibadahnya jin, apakah sama? Sama persis. Kemudian yang kedua, seniman tadi, ya. Dia beribadah kepada Allah SWT. Oke. Dia tidak pernah berbuat syirik. Bagus, alhamdulillah. Itu ibadahnya sama Allah akan diberikan pahala. Ya, adapun dia membuat patung dan lain sebagainya itu dosa. Maka dia juga dapat dosa juga, karena Rasulullah mengatakan inna asyaddan nasi adzaban yaumal qiyamah al-musawwirun. Orang yang paling dahsyat azabnya di hari kiamat nanti siapa? Al-musawwirun, orang yang membentuk gambar seperti gambar yang Allah ciptakan. Gambar manusia, gambar binatang, itu orang yang paling besar siksanya di hari kiamat. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling buruk itu man tudrikuhumus sa'ah wa hum ahya walladzina yudahuna bi khalqillah, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling buruk adalah orang yang mengalami hari kiamat. Dia ngalamin hari kiamat, itu orang yang paling buruk berarti. Sama yang kedua, orang yang mau menyerupai ciptaan Allah. Ya Allah di antara namanya itu Al-Musawwir, pelukis. Allah itu, Pak, musawwir, Pak, desainer, ya, apa, penggambar. Allah itu yang menggambar. Al-Bari'ul Khaliqul Musawwir, itu maknanya itu mendesain, menciptakan dan melukis bentuk manusia, itu Allah. Maka Allah membenci ada hambanya yang meniru ciptaannya, dan akan dikatakan kepada orang tersebut, ahyu ma khalaqtum, bangkitkan itu, hidupkan apa yang telah kau ciptakan, kata Allah. Ya, maka dia mendapatkan dosa dan ibadahnya dia juga mendapatkan pahala. Ya, tapi itu dosa besar. Berarti gimana? Seharusnya ditinggalkan, Pak. Apalagi ditambah lagi itu dosa, termasuk dosa yang menjadi jalan menuju kesyirikan itu.
bikin patung dan lain sebagainya. Rasulullah SAW ketika masuk ke kota Mekah untuk Fathu Mekah, itu ada 360 patung di sekitar Ka'bah. Semua sama Rasulullah dihancurkan. Semua sama Rasulullah ditunjuk, qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa, langsung hancur patungnya. Semua ditunjuk sama Rasulullah, hancur semuanya. Ada beberapa patung Rasulullah utus sahabat Khalid bin Walid, kau ke sana hancurkan Uzza. Maka sama Khalid bin Walid ke tempat Uzza, dia ternyata seperti pohon yang berkumpul di satu tempat, kemudian ada altarnya di situ untuk pemujaan. Ya, maka dihancurkan sama Khalid bin Walid. Ketika Khalid balik, kata Rasulullah, apa kau sudah menghancurkan? Sudah ya Rasulullah. Apa yang kau lihat? Enggak ada ya Rasulullah. Kau balik lagi. Maka Khalid bin Walid balik, ada nenek tua rambut panjang telanjang, dibunuh sama Khalid. Begitu balik cerita sama Rasulullah, kata Rasulullah, dzaka Uzza, itu Uzza, itu setan yang bersarang di pohon Uzza itu. Maka berkata para ulama, di antara Imam Al-Qurtubi, tidak ada satupun gambar makhluk bernyawa atau patung kecuali ditempeli sama setan, Pak. Ya, maka ditinggalkan itu. Seharusnya ditinggalkan. Cari gambar yang lain, gambar pemandangan, gambar pohon dan lain sebagainya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah mendengar bahwa di kota Madinah 300 km dari kota Madinah ada namanya kota Ula. Ya, Ula. Kota itu dilaknat Allah karena kaumnya belum menentang atau durhaka kepada Allah. Nabi pernah melewati kota itu. Nabi tidak mengambil airnya di situ. Nabi langsung lewat aja dengan menunduk kepala dan lain-lainnya. Berarti apakah itu termasuk dalam hadis yang disebutkan Ustaz? Jadi tidak boleh daripada di tempat yang pernah minta Allah. Saya pernah melihat orang-orang yang setelah ibadah haji pernah sholat 2 rakaat di kota itu. Apa itu melanggar dari kata Allah itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tempat yang diturunkan azab, ya memang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita diperintahkan untuk masuk ke kota tersebut dengan menangis, ya, supaya engkau tidak terkena musibah yang azab yang menimpa umat tersebut. Ya, tapi pertanyaannya, apakah tempatnya itu di situ? Itu perlu dicek lagi. Ya, karena saya sudah beberapa kali yang ngelihat apa tanggapan orang Saudi. Kenapa kok dia bikin tempat Ula di situ? Ya, mereka mengatakan bahwasanya kaum Tsamud atau kaum Ad, salah satu ya saya lupa, kayaknya yang kaum Ad kalau nggak salah. Yang kaum Tsamud itu di Yaman nanti. Kaum Ad itu dia itu kerjaannya adalah keliling dunia, kemudian dia membangun. Atabnuna bikulli ri'in ayatan ta'bathun, kata Allah. Apakah kau setiap kemana-mana kau membangun bangunan hanya untuk menyombongkan diri saja? Jadi dia bangun bangunan untuk sombong-sombongan aja. Nah, dia ke banyak tempat. Di antaranya Ula itu. Ula itu di antara tempat yang pernah didatangi oleh kaum Ad. Tapi mereka tinggalnya bukan di situ. Dia tinggalnya di tempat lain. Itu yang dijawab oleh orang-orang Saudi, di antaranya Syekh Sa'ad Asy-Syadzili juga mengatakan seperti itu. Jadi bukan tempat tinggalnya mereka, tempat tinggalnya mereka di tempat lain yang Allah turunkan azab. Tapi Ula itu salah satu tempat yang pernah mereka lewati dan mereka bangun bangunan di situ. Itu Pak ya. Iya, wallahu a'lam bishawab. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apakah nazar dengan melakukan botak rambut secara bersama-sama pas jadi saat favoria pas kemenangan ketika ada dan sebagainya dipandang tidak seperti itu. Apakah hal ini termasuk perbuatan masyarakat tadi tidak? Ya. Nazar dengan membotak kepala ya, membotak rambut ya. Itu
Nanti bisa dicek lagi ya, tapi itu nggak boleh Pak. Membotak kepala tanpa ada tujuan itu nggak boleh. Karena biasanya dilakukan untuk orang-orang yang melakukan dosa. Dibotak itu, ya itu tanda orang yang melakukan perbuatan dosa. Satu, ya. Kedua, itu tanda kehinaan. Membotak kepala. Kenapa dilakukan di haji dan umrah? Itu Allah Subhanahu wa taala hendak menguji. Ayo, kamu tidak menghinakan dirimu kepada siapapun, tapi sama Allah mau nggak engkau menghinakan dirimu? Karena Allah suka hambanya menghinakan diri di hadapannya. Sama seperti kita sujud. Sujud itu Pak, itu kehinaan Pak. Ya. Tapi ketika dilakukan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mencintai itu. Karena kita tidak melakukan sujud kecuali untuk siapa? Untuk Allah. Dan terkenal bangsa Arab itu makanya banyak yang gondrong rambutnya. Kenapa? Menurut mereka potong rambut itu nunduk sama orang, kehinaan. Makanya sama Allah mau dicoba mereka. Ya, kau nggak apa-apa, nggak mau menghinakan dirimu depan orang. Tapi untuk Allah kau mau nggak? Itu ujiannya di situ. Ya. Maka ketika dia membotak rambutnya itu bentuk dia menundukkan, menghinakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak dia lakukan untuk yang lain. Jadi jangan dilakukan untuk yang lain ya. Menang apa tadi misalnya pilkada botak rambutnya, jangan Pak. Jangan. Ya, apalagi sekarang makin susah rambut ini tumbuh Pak. Ya. Maka jangan dilakukan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana lahu sya'r falyukrimhu." Kata Rasul, barang siapa yang punya rambut, maka hendaklah dia memuliakan rambutnya. Jadi kalau punya rambut itu dikasih minyak ya. Rasulullah itu dulu kalau pakai parfum itu disebutkan di kepala. Ya, kalau kita kan nggak mau pakai di kepala ya. Rasulullah di antara pakai parfum itu di kepala Pak, di badan sama di kepala. Kalau mandi mau umroh itu. Karena kalau sudah ihram kan nggak boleh pakai parfum kan. Nah Rasulullah mandi pakai parfum di kepala. Maka itu sunnah itu ya, memuliakan rambut itu sunnah. Dikasih parfum, dikasih pakai sampo terus diparfum, dikasih minyak. Nah, cukup ya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan untuk saya dan untuk kita semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.